Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 9. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ling Qingsu yang baru saja meninggalkan puncak gunung 100 Kaisaran, dan dia pada saat ini beserta dengan kelompoknya berada di dalam ruang dimensi untuk kembali ke wilayah Swan Timur. Tiba-tiba saja sosok dari Ling Qingsu berhenti untuk bergerak, dan matanya sekarang telah membeku. Hal itu memperlihatkan sebuah ketidakpercayaan. Bahkan emosi yang jarang muncul di wajah Ling Qingsu tiba-tiba saja sekarang telah muncul di raut wajahnya. Hal itu dikarenakan teman-temannya mengucapkan satu nama, yaitu Lindong. Sebenarnya itu adalah sebuah nama yang biasa saja, namun nama Lindong benar-benar menimbulkan riak yang dahsyat di dalam hati Ling Qingsu. Karena Ling Qingsu tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi 4 tahun yang lalu di Kekaisaran Yan Besar. Dan selama 4 tahun ini, Ling Qingsu telah mencoba mengubur kejadian itu jauh di dalam lubuk hatinya. Pada saat yang sama, dia juga mencoba untuk melupakan nama Lindong. Dan akhirnya, usaha 4 tahun selama ini yang dilakukan oleh Ling Qingsu benar-benar telah gagal. Setelah dia mendengar nama Lindong kembali, dan berbagai macam adegan dari 4 tahun yang lalu di makam kuno sekarang telah muncul di dalam pikiran Ling Qingsu dengan sangat jelas. Di masa lalu, kejadian itu membuat karakter Ling Qingsu dipenuhi dengan rasa malu, marah, dan juga niat membunuh yang besar terhadap Lindong. Dan pada saat itu juga, sebenarnya Ling Qingsu juga berniat untuk membunuh Lindong demi menghapuskan insiden yang telah dia alami. Tapi pada akhirnya Ling Qingsu tidak melakukannya karena dia melihat keberanian sekeras baja dari seorang Lindong yang pada saat itu ditekan oleh Lilang Tian yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari Lindong. Hal itu benar-benar menyentuh hati dari Ling Qingsu, dan jauh di dalam lubuk hati Ling Qingsu sendiri, dia sangat percaya bahwa Lindong sebenarnya adalah orang yang baik. Dan mungkin saja memang ada alasan lain yang selama ini tidak disadari oleh Ling Qingsu, kenapa dia pada saat itu peduli dengan Lindong. Dengan alasan yang tidak jelas yang dirasakan Ling Qingsu di dalam hatinya, pada akhirnya dia memilih untuk melepaskan Lindong, yang bahkan Ling Qingsu juga menyelamatkan Lindong dari serangan Wang Yan. Dan pada saat itu, mungkin hanya Ling Qingsu sendiri yang tahu betapa rumit emosinya. Pada saat ini Ling Qingsu masih ingat dengan sangat jelas ekspresi dari Lindong yang sangat acak-acakan pada waktu itu, ketika mereka berdua berada di puncak gunung. Dan Lindong berkata bahwa dia akan bisa melampaui Lilang Tian, yang bahkan Lindong juga berani mengatakan ketika dirinya muncul kembali di hadapan Ling Qingsu, maka dia akan berkata pada semua orang bahwa wanita manapun yang pernah dia tiduri akan menjadi miliknya. Pada saat itu Ling Qingsu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lindong, karena dia sangat tahu dengan jelas bahwa Lindong adalah orang yang sangat lemah, dan jarak di antara mereka bahkan jauh melebihi imajinasi. Karena bagaimanapun juga, pada saat itu Ling Qingsu sudah menjadi anggota dari sektor super, dan Lindong hanyalah anggota keluarga biasa dari kerajaan peringkat rendah. Keduanya memiliki dunia yang berbeda. Jika tidak ada hal yang tidak terduga, mungkin mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Dan dalam menghadapi janji yang diucapkan oleh Lindong, Ling Qingsu hanya menganggap bahwa itu adalah sebuah lelucon. Di dalam pikiran Ling Qingsu pada saat itu, dia berpikir bahwa ketika dirinya meninggalkan kerajaan Yan Besar, maka kejadian itu akan terkubur selamanya di dalam pikiran. Dan mungkin Ling Qingsu juga tidak akan pernah menginjakkan kakinya kembali di kerajaan Yan Besar. Secara bertahap, dia juga pasti akan melupakan nama seorang Lindong. Hal itulah yang diyakini oleh Ling Qingsu sampai saat ini, hingga pada akhirnya nama Lindong bergema kembali di telinganya. Hal itu membuat semua ingatan yang telah dia tekan sekarang telah kembali muncul di dalam pikirannya. Ling Qingsu pada saat ini berpikir bahwa Lindong yang merupakan pemuda lemah yang pada saat itu dipaksa
dalam keadaannya sangat menyedihkan oleh Lilang Tian. Bahkan dia juga meregang nyawa ketika menghadapi serangan dari Wang Yan. Pada akhirnya, Lindong berjalan keluar dari kerajaan Yan besar, yang kemudian dia bangkit di dalam perang 100 kekaisaran. Yang pada saat ini, Lindong benar-benar memenuhi janji yang telah dia katakan pada Ling Qingsu. Ketika mengingat hal itu, kasa di wajah Ling Qingsu bergetar dengan lembut, karena sekarang Ling Qingsu menggigit bibir merahnya. Ekspresi yang rumit muncul di wajahnya, dan dia pada saat ini membayangkan betapa kerasnya usaha dan juga harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh Lindong untuk bisa mencapai level ini. Yang kemudian Ling Qingsu pun berkata dalam hati, Lindong, dia memang benar-benar memiliki keberanian baja yang tidak berubah seperti saat itu. Para gadis yang berada di belakang Ling Qingsu, mereka tiba-tiba saja terkejut kenapa Ling Qingsu berhenti terbang secara mendadak. Yang kemudian para gadis itu pun bertanya, Senior Qingsu, ada apa? Ling Qingsu menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian dia menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dan setelah itu, Ling Qingsu pun mengatakan, tidak ada apa-apa. Setelah mengatakan hal itu, pandangan dari Ling Qingsu menoleh ke belakang. Dia melihat pada ruang dimensi yang menuju puncak gunung 100 kaisaran. Dan kemudian, Ling Qingsu mengepalkan tangannya dengan lembut. Setelah itu, dia kembali terbang bersama dengan kelompoknya. Di dalam terbangnya itu, Ling Qingsu berkata dalam hati, Lindong, kau sungguh bisa mengejutkan bahwa kamu sebenarnya bisa sampai di tempat ini. Namun sekarang, setelah kamu berada di sini, kamu pada akhirnya akan memahami kesenjangan di antara kita. Aku tidak meremehkan dirimu. Fakta bahwa kamu bisa mencapai tahap seperti ini, itu sudah menjadi bukti yang sangat kuat bahwa kamu memiliki bakat yang luar biasa. Namun hal ini saja masih belum cukup. Jika dirimu ingin mengucapkan kata-kata yang telah kamu katakan padaku sebelumnya di puncak gunung waktu itu, kamu adalah orang pertama yang telah merasakan tubuhku. Jika kamu benar-benar mampu, maka jadikan dirimu sebagai orang terakhir. Namun hal itu tidak akan mudah untuk menaklukkan diriku, karena aku adalah Ling Qingsu. Mudah-mudahan saja kamu bisa memiliki kualifikasi untuk bisa mengucapkan kata-kata itu di depanku pada saat kita bertemu kembali di wilayah Xuan Timur. Terlepas dari aku menerimamu atau tidak, setidaknya aku sudah mengagumi keberanian dan juga keyakinanmu. Cerita kemudian berpindah ke puncak gunung 100 kaisaran, di mana pada saat ini Lindong masih memandang pada lubang hitam, yang kemudian dia berkata, Ling Qingsu, dia telah pergi. Jantung Lindong yang semula berdetak dengan kencang, kini sudah berangsur-angsur menjadi tenang. Namun Lindong tidak merasa cemas sama sekali, karena dia telah berada di wilayah Xuan Timur. Maka dia percaya bahwa dirinya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ling Qingsu di masa depan. Tiba-tiba saja Xiaodo yang berada di samping Lindong. Dia berkata dengan santai, Lindong, Ling Qingsu cukup kuat untuk saat ini. Dari apa yang aku tahu dan juga aku rasakan, dia sebenarnya sudah mencapai puncak tahap nirwana dan hanya satu langkah lagi untuk menuju tahap kehidupan yang misterius. Mendengar hal itu, pupil mata Lindong pun mengecil. Dia menarik nafas dalam-dalam yang kemudian berkata, hah? Puncak nirwana? Dia memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Hanya 4 tahun saja, dia sudah meningkat dengan pesat, yang bahkan aku tidak bisa melampaui dirinya. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodio pun menepuk bahu Lindong, yang kemudian dia tertawa, lalu berkata, hei, kenapa kamu jadi berkecil hati seperti itu? Tenang saja, aku sangat percaya padamu. Kemampuanmu itu sudah cukup memuaskan, dan kamu pasti juga akan bisa menaklukkan Ling Qingsu. Mendengarkan obrolan dari Lindong dan juga Xiaodio, tiba-tiba saja Liu Bei yang ada di belakangnya kini mulai mengatakan, oh, ternyata Lindong tertarik pada Nona Ling Qingsu ya. Mendengar hal itu, Lindong terkejut yang kemudian dia bertanya pada Liu Bei, apakah kamu tahu tentang dia? Liu Bei pun tertawa, dan terdapat sebuah gairah yang tidak bisa disembunyikan ketika dia berkata tentang Ling Qingsu.
Apakah ada orang di wilayah Swan Timur ini yang tidak mengenal Ling Qingshu? Dia berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan dia adalah murid langsung dari pemilik istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan saat ini dirinya memiliki status yang luar biasa. Selain itu, penampilan cantiknya membuat para jenius dari berbagai sekte super naksir padanya. Tapi sangat disayangkan, tidak ada satupun orang yang bisa melepas kain kasa dan mengintip kecantikan Ling Qingshu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Liu Bei, Lindong pun hanya bisa menggaruk hidungnya dengan cara yang sangat aneh. Sementara ekspresi di matanya kini telah berubah, karena Lindong teringat bahwa dia tidak hanya melepaskan kain kasa milik Ling Qingshu dan juga melihat wajahnya, tapi bahkan Lindong melakukan lebih dari itu. Sabun kunti cok, sabun cok. Ketika memikirkan kejadian di makam kuno waktu itu, membuat hati dari Lindong terasa sedikit panas. Karena bagi seorang pria, tidak ada yang lebih memuaskan di dunia ini selain bisa menaklukkan seorang Ratu Es. Tapi hal itu juga membuat Lindong tidak bodoh untuk menceritakan kejadian itu pada semua orang. Meskipun Lindong pada saat ini telah menonjol di Perang 100 Kaisaran, tapi kesenjangan antara dia dan juga Ling Qingshu masih sangat jauh. Dan jika berita tentang Lindong dan Ling Qingshu telah melakukan pasti hal itu akan membuat fans dari Ling Qingshu akan datang memburu Lindong. Yang kemudian Lindong pun bergumam, ternyata dia dari istana kemurnian tertinggi 9 surga ya. Mengetahui fakta itu, Lindong sangat percaya bahwa istana kemurnian tertinggi 9 surga adalah sekte super yang sangat kuat. Karena pada saat itu, di kekaisaran yang besar, Lindong telah mendapatkan seni bela diri dari seseorang yang juga berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dengan memikirkan hal ini saja, Lindong tanpa sadar tertawa sebelum pada akhirnya dia meregangkan pinggangnya. Dan sekali lagi, matanya melihat pada lubang hitam di mana Ling Qingshu telah pergi. Senyum kecil segera muncul di wajah Lindong, dan sebuah keyakinan yang sangat besar kini tiba-tiba saja terlintas di dalam hati Lindong. Yang kemudian Lindong bergumam dengan lirih, Ling Qingshu, kamu sebaiknya berhati-hati jika kita bertemu lagi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kapan Lindong akan bertemu kembali dengan seorang Ling Qingshu yang selama ini menjadi pujaan hatinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.